ada tingkatan. Ada hajat yang paling tinggi, sekiranya orang tersebut tidak melakukan, dia akan mati. Itu namanya darurat. Ya, namanya darurat. Contoh, nek DE mboten mangan iki dia bakal mati. Maka ketika orang berada di hutan, dia tidak menemukan apa-apa kecuali bangkai sapi, boleh gak dimakan? Namanya ad-daruratu tubihul mahzurat. Kemarin dulu kalau kita bahas masalah kayak dawa mengobati, obat ya, awake dhewe oleh mangan cindil urip goro-goro ngobati penyakit asma, boleh karena darurat mungkin obatnya itu. Terus sebutan nggih. Nah, atau obat meripat pakai pipis. Itu nama boten, pernah krungu nama boten. Nah, itu boleh karena tujuannya karena darurat. Nah, pon. Maka tahapan hajat yang kedua adalah zina. Zina itu adalah berpais atau berhias. Sebenarnya dia nggak butuh, tapi dia melakukan, namanya zina. Zina itu berarti tingkat kebutuhannya melebihi sedikit. Contoh, jenengan gak usah pakai kalung, gak usah pakai gelang. Kira-kira urip napa mboten? Nah, berarti status kalung kali gelang niku statusnya adalah zina, bukan kebutuhan, gitu. Bukan kebutuhan. Ya kan? Contoh, malih lanang, lanang pakai jam. Kira-kira lanang gak pakai jam urip napa mboten? Ya kan gak urip. Berarti jam niku statusnya adalah zina. Nah, maka yang selanjutnya yang paling umum dan paling dibutuhkan namanya hajat. Hajat artinya ya. Oh, zina iya terakhir. Nggih. Jadi kita darurat, hajat, zina. Zina itu maksudnya ya nggih. Darurat, hajat, zina baru israf. Saya maaf tadi salah nggih. Darurat, hajat, zina, israf. Nah, darurat itu ketika kita nggak ngelakoni kita akan mati, itu darurat. Yang kedua adalah hajat. Hajat memang kebutuhan. Contoh lapar, nek gak mangan, loro, iku lorong nggih, dereng mati nggih. Namanya hajat. Dan yang ketiga zina jenengan ketika nggak pakai gelang kira-kira mati apa enggak? Ya ora. Berarti ini zina. Dan yang terakhir adalah israf. Kebutuhan yang berlebihan. Ya. Contoh gawe emas 10 kilo. Wah, ya. Gawe emas 10 kilo terus make up tebelnya 5 cm. Nah, ya. Terus gawe emas dari kuping sampai irung ini kayak sapi. Nah, itu kalau terlalu berlebihan maka bisa mengakibatkan haram. Innallaha la yuhibbul musrifin. Nah, pun. Lalu sekarang ada pertanyaan dari jamaah takdim, jamaah takhir dan qashar. Ada pertanyaan, bagaimana sholat bagi pekerja yang full day? Seperti sopir. Kalau dalam kitab ada yang namanya malah itu pelaut. Kalau kemarin ke Kilung itu ada yang namanya ABK. Bagaimana status sholat ABK atau supir yang kerjaannya itu modal mandir? Maka di dalam kitab Bujairomi dikatakan diperbolehkan bagi orang yang malah atau pelaut ABK tersebut atau orang yang selalu safar, mayudimu as-safaro, bahasanya diperbolehkan untuk menjamak, ya, menjamak. Tapi memang kalau ulama itu tetap mengatakan yang lebih afdol tetap disempurnakan. Nah, betul nggih? Lalu jamak qashar dalam rangka liburan. Nah, nyuwun sewu niki nggih. Ada dalam kitab itu namanya safar bil maksiat, ada safar fil maksiat. Maksiat bis safar, maksiat fis safar. Kalau dalam kitab kayak gitu. Maksiat safar yang dari awal memang tujuannya maksiat. Contoh, jenengan menuju Bali pengen delok wong pakai bikini. Nah, ya, atau teng Pattaya. Pattaya seperti tempatnya kemudian. Teng Thailand, ya, teng Thailand. Tempat ini sing kados Bali niku temu ndi mriki? Oh, paham. Wah, bahaya itu, paham.
Kata bocah mboten niku, kata bocah mboten niku. Lah, kok jenengan dari awal saking griya tujuane kok pengen delok wong pakai bikini, pakai kutang tok, ora pakai sempak. Nah, menawa enten atau pakai sempak tok ora pakai kutang menawa wonten. Maka perjalanan niku namanya maksiat bisafar. Bisafar itu berarti dia dari awal sudah ada niatan untuk maksiat, maka tidak boleh untuk menjamak dan qashar meskipun jarak tempuhnya lebih dari 80 kilo. Nah, kalau maksiat bisafar berarti contoh dia ke Bali tujuannya untuk silaturahmi, tujuannya untuk, atau ke Vietnam tujuannya untuk lihat Jefung, Taiwan ke apa Jufeng. Nah, ya tiba-tiba pas di Taiwan, ya di Taiwan tiba-tiba dia kena kesambet setan alas. Kesambet setan alas, delok jadi Gusti Dam lobang berjalan, ya delok pupu-pupu ayu-ayu, akhirnya apa? Timbul apa? Nah, atau ya delok ngoten, maksudnya timbul kan akan delok ngono, didelok itu tiap enek wong pakai rok pendek dideloki ngono ya. Itu namanya maksiat fisafar, maksiat yang dilakukan pas di dalam atau di tengah-tengah, yang mana ketika dia awal pertama kali melakukan bepergian tidak ada niat untuk maksiat, namanya maksiat fisafar, maka niki ulama masih tetap memperbolehkan. Kemarin ke Juven niat ningali popo-popo boten, kalau gunanya boten enten iki. Salah musim ya ini. Maka kalau alasannya panjenengan, jadi gitu, ada beberapa ulama yang kuat, mengatakan kalau traveling atau jenengan tujuannya pergi untuk traveling, untuk bersenang-senang, tidak ada tujuan untuk ibadah, maka tidak boleh untuk qashar. Ya, ulama yang kuat ini. Tapi ada beberapa ulama yang mengatakan, loh, jenengan sepenting tidak ada tujuan haram, itu tidak masalah untuk mengqashar sholat. Seperti bahkan tanazuh itu berrekreasi, jalan-jalan, itu tidak apa-apa, boleh untuk kita mengqashar dan menjamak sholat ya. Dalilnya Nah, kemarin saya sama Bu Ismah mengatakan apa dalilnya jalan-jalan di surat Al-Mulk, huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi. Gusti Allah niku ndadekne bumi mudah untuk diambah, mudah untuk digapai, mudah untuk dilalui. Maka laluilah bumi itu, kunjungilah bumi itu. Dan setelah kamu kunjungi bumi yang mudah dilalui, wa kulu mir rizqi, jangan lupa untuk wisata kuliner ya. Jadi intinya apa? Traveling niku mboten napa ora usah khawatir, oh nyapa kok traveling haram, mboten usah mikir haram, enten dalile kok santai mawon ya. Islam itu mudah nggih. Yang penting Nanti kita bahas masalah, nanti di sesi terakhir masalah halal dan tidaknya minuman gitu. Lalu selanjutnya adalah sholat. Nah, dalam masalah waktu sholat ada yang mana waktu sholat Jumat ya, sholat Jumat kemarin sempat bahas sama PCNU Taiwan tentang masalah sholat Jumat yang diganti dengan sholat zuhur ya. Memang kalau kita lihat ada beberapa kewajiban dalam sholat Jumat, ada namanya syarat ya. Syarat Jumat itu seperti halnya jamaah ya, harus jamaah, harus kalau di keumuman definisi sholat Jumat harus jamaah, lalu harus masuk waktu sholat zuhur ya, lalu harus mencapai
mencapai jamaah sebanyak 40 orang harus mustautin. Ya, mustautin itu dia tidak pergi kemana-mana waktu, kalau dalam kitab Syarah Yaqutun Nafis itu tidak pergi kemana-mana waktu musim dingin atau musim panas, kecuali pergi untuk dagang atau pergi untuk rekreasi, bahasanya kayak gitu. Artinya dia itu menetap. Ngeten Bu, dalam status orang ada yang namanya mustautin, ada yang namanya mukim. Ya, kalau mukim itu berarti dia nggak tinggal selamanya, nggak tinggal lama, nggak tinggal dalam jumlah yang lama. Dia hanya menetap paling sebulan 2 bulan, itu namanya mukim. 3 hari 4 hari seminggu namanya mukim. Kalau mustautin itu kalau standarnya adalah dia menempat di sana dalam waktu yang lama. Istilahnya musim dingin, musim panas dia tetap berada di sana, namanya mustautin. Nah, kemarin PCNU Taiwan mengeluhkan bahwa kita ini status di sini ketika melaksanakan sholat Jumat tidak bisa memenuhi syarat Jumat yang harus 40 orang mustautin, karena rata-rata yang sholat di sana itu rata bukan orang asli, orang pendatang. Bagaimana hukumnya? Nah, apakah boleh sholat Jumat diganti dengan sholat duhur? Jawabannya kan kemarin sudah dibahas. Coba yang kemarin kan bahas. Jawabannya tidak boleh mengganti sholat Jumat diganti dengan sholat duhur. Kemarin nonton buatan jawabannya ya? Tidak ada, belum ada. Ada, tapi belum ditasen. Gini, jawabannya tidak boleh. Tapi kita bisa carikan solusi, ya. Kita bisa carikan solusi. Solusinya bagaimana? Ketika panjenengan niku kok merasa tidak memenuhi syarat sahnya sholat Jumat yang harus 40 orang, maka jenengan pakai qaul lain, yakni boleh mengadakan sholat Jumat hanya cukup orang 3. Itu sudah sah sholat Jumatnya. Bahkan dalam kitab Syarah Yaqutun Nafis, walau abdan, meskipun abad itu apa ya? Budak, ya, bukan hur, bukan orang merdeka. Maka meskipun dia itu abad, kok jumlahnya sudah 3 orang dan jamaah, ada khutbah juga nggak usah lama-lama kok, ya. Khutbah yang penting ada ayat Quran, ada nasihat, itu sudah cukup. Nah, teng Jawa, teng daerah Jawa, ada sebuah daerah di Pulau Jawa itu semakin panjang khutbahnya, semakin banyak amplopnya. Nah, ya. Enggak, niku makanya kalau nanti niku teng daerah niku, ya, rumah sakit khutbah dawa-dawa, malah khutbah kedawan niku hukumnya makruh. Soalnya apa? Jamaah niku modelnya macam-macam. Ada yang pekerja yang harus cepat untuk ngelakoni dengan menemui pakaian berlubang di dalam sholat, maka hukumnya apa? Sholatnya harus diulangi ketika pakaiannya terlihat dari luar. Tapi kok lubangnya kecil, di sarung kecil, nggak kelihatan kasat mata, maka tetap boleh, alias sholatnya tetap sah. Terus memakai kopiah, sah atau tidak? Sholatnya tidak memakai kopiah? Sah, tapi hukumnya makruh. Nah, terus pakai masker, boleh nggak sholat pakai masker? Hah? Nah, sholat memakai masker itu tidak apa-apa. Jangan diartikan bahwa aurat sholat wanita kan kecuali muka dan telapak tangan. Kalau ditutup itu ya tidak masalah kalau ditutup. Jadi jangan dipahami kecuali itu berarti tidak boleh ditutup sama sekali. Sama juga ketika sholat telapak punggungnya kelihatan, sah atau tidak? Sah, karena apa? Karena ini kok kelihatan. Kelihatan nggih? Tetap sah nggih? Tetap sah. Nggih, tetap sah. Terus kelihatan dan ditutup tetap sah. Nggih. Dengan sholat batin telapak tangannya ketutupan. Misal pakai mukenahnya sampai nutup sak jari-jarinya semua ketutupan. Sah betul sholatnya? Sah, walaupun tidak nempel ke tempat sujud, secara langsung tetap sah. Sama ini sujud kok enter rambutnya lanang nggih, gara-gara nggak pakai kopiah. Ketika ketutup rambut, sah mboten? Sah,
karena yang penting sebagiannya sudah terkena mahalus sujud, ya. Sementing sebagiannya sudah terkena tempat untuk sujud. Ya, soalnya ada pemahaman kok menutup rambut sakmenten dahine hukumnya tidak sah, itu salah nih pemahamannya. Yang wajib nyentuh langsung tempat sujud cuman dahi. Selainnya anggota sujud itu wajib nyentuh tapi tidak langsung mubasyarah. Wajib nyentuh mutasil panjenengan misal sujud